Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku, siswa-siswi kelas 8. Bertemu lagi dengan Ibu pada kegiatan pembelajaran daring IPA di tahun 2021 pada semester genap. Pada pertemuan pertama mengenai tekanan zat. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian sarapan terlebih dahulu agar kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk berwudu agar pikiran kalian menjadi jernih dan hati kalian menjadi tenang dalam menerima pembelajaran, serta ilmu yang kalian terima akan menjadikan berkah dan barokah, dan semoga saja ilmu itu akan menjadikan ilmu yang jariah bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kalian baca doa dulu. Untuk muslim dan muslimah, baca doa yang pendek adalah Rabbi jidni ilman warjukni fahman waj'alni minas solihin. Mari kita mulai bersama-sama pembelajaran kita dan mengucap basmalah. Tekanan terbagi menjadi 3, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Berikut adalah tekanan pada zat gas. Ibu tampilkan 2 buah paku di mana ada paku A dan paku B. Masing-masing diberikan gaya yang sama besar, yaitu 1000 Newton, yang akan diberikan pada bidang tekan berupa balok kayu. Kalian perhatikan perbedaan dari kedua paku. Pada paku A, luas alasnya itu datar atau lebar, sedangkan pada paku B, luas alasnya kecil atau runcing. Ketika paku B ini diberikan gaya pada bidang tekan, kalian lihat apa yang akan terjadi? Maka dia akan menghasilkan tekanan yang sangat besar. Sedangkan pada paku A, ketika diberikan gaya pada bidang datar balok kayu, maka dia akan menghasilkan tekanan yang kecil. Jadi perbedaan antara luas alas yang besar dan luas alas yang kecil, pada luas alas yang besar akan menghasilkan tekanan yang kecil, sedangkan pada luas alas yang kecil akan menghasilkan tekanan yang besar. Itu perbedaan dari luas alas. Jadi tekanan itu merupakan penyebaran dari gaya, di mana tekanan dapat dikatakan gaya persatuan luas, atau dituliskan dalam rumus tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Tekanan itu satuannya adalah Pascal, sedangkan gaya satuannya Newton, dan luas satuannya meter persegi, yang dilambangkan atau disimbolkan dengan P sama dengan F per A, di mana semuanya menggunakan huruf besar. Berikut adalah contoh soal penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pernah Ibu jelaskan terdahulu, bahwa di dalam menyelesaikan soal fisika, yang terlebih dahulu dituliskan adalah diketahui, di mana diketahui ini kita ambil dari soal, di mana pada soal tekanan itu kita menggunakan rumus F atau gaya. F itu sama dengan W, gaya sama dengan gaya berat. W itu adalah gaya berat. Pada soal ini kita menggunakan gaya berat, maka gayanya adalah atau W-nya adalah 2000 Newton, dan luas alasnya adalah 80 cm dikali 1 meter. Ini dibuat menjadi meter persegi,
Dari sentimeter dikonversi terlebih dahulu ke meter, berarti dibagi 100, hasilnya 0,8 dikali 1, sehingga luas alasnya adalah 0,8 meter persegi. Yang ditanyakan adalah tekanannya, maka kalian ketika menjawab tuliskan rumus. Pada pembahasan langsung ditulis sesuai dengan rumus. Yang kedua adalah tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Kalian lihat di sini ada gambar penyelam. Penyelam yang melakukan penyelaman di laut, jika semakin dalam ia menyelam maka akan mengakibatkan telinganya terasa sakit. Berbeda dengan penyelam yang menyelam di kolam renang. Mengapa demikian? Karena semakin ke dalam si penyelam itu menyelam pada kedalaman air laut, maka tekanan atau gaya tekan air laut semakin banyak terhadap tubuh si penyelam. Inilah yang mengakibatkan telinga si penyelam jadi sakit. Sehingga dapat dikatakan bahwa tekanan hidrostatis yang diterima oleh si penyelam semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis itu adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh zat cair. Tekanan hidrostatis secara sistematis dapat dituliskan tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikali dengan gaya gravitasi bumi dikali dengan kedalaman, di mana dapat dilambangkan tekanan itu adalah P, satuannya Pascal, kemudian Rho itu adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, dan G itu adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan H sendiri adalah kedalaman, satuannya meter. Kalau pada air itu kedalaman, kalau pada daratan itu ketinggian, satuannya sama-sama meter. Kalau pada air itu diukur dari atas ke bawah, sedangkan ketinggian dari bawah ke atas. Alat ukur tekanan hidrostatik dinamakan alat Hertz. Bentuknya seperti ini, perhatikan dengan baik. Sekarang ini adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan kalian tuliskan pada buku 2. Kalian kerjakan dalam bentuk praktek. Kalian praktekkan, kemudian direkam video, kalian berikan komentar, dan yang terakhir kalian berikan kesimpulan. Jangan lupa pada saat perekaman video kalian beri kata sambutan, salam yang utama, kemudian kata sambutan. Kemudian kalian jelaskan cara perlubangan botol ketika kalian mulai mengisi air ke dalam botol, hingga kalian membuka tutup lubang, dan kalian perlihatkan juga ketika air mulai mengalir dari botol. Kalian jelaskan secara rinci mengapa demikian, mengapa terjadi demikian, kemudian kalian simpulkan. Contoh penerapan hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari itu pada bendungan air. Pada bendungan air, kalau kalian perhatikan, kalau kita perhatikan bersama-sama, pada bagian dasar bendungan itu dibuat lebih lebar daripada bagian atas. Hal ini dikarenakan sesuai dengan hukum penerapan tekanan hidrostatis, bahwa semakin ke bawah semakin besar tekanannya, dan ini juga difungsikan untuk bisa menahan tekanan pada air. Jika dibuat lurus maka akan mudah roboh.
Penyelam tradisional pendengarannya sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal. Berikut contoh soal penerapan tekanan hidrostatis. Kalian catat di buku 1 atau buku catatan karena ini masih masuk di dalam submateri. Jadi kalian perhatikan itu pada soal ada gambar di dalam akuarium toples, itu ada ikan, kedalamannya dihitung dari posisi ikan hingga ke dasar akuarium. Itu kedalamannya adalah 20 cm. Seperti di awal tadi, untuk menyelesaikan soal fisika harus dituliskan secara urut mulai dari diketahui, di mana diketahui itu kita salin dari soal yang memang ada pada soal apa saja yang diketahui. Sedangkan yang ditanyakan adalah apa yang ditanyakan pada soal, kemudian pada bagian akhir diberikan tanda tanya. Pada jawab itu dituliskan rumus, kemudian yang terakhir adalah pembahasan. Pembahasan ini melanjutkan memasukkan nilai-nilai yang ada pada diketahui ke dalam rumus pada jawab. Seperti itu. Kemudian nanti disimpulkan, jika sudah dapat hasilnya kalian simpulkan. Cara menyimpulkannya kalian tuliskan. Jadi seperti itu. Apa yang ditanyakan? Karena di sini tekanan hidrostatis, maka kesimpulannya jadi besarnya tekanan hidrostatis yang dialami ikan pada akuarium tersebut adalah 19.600 dine, seperti itu. Kalian perhatikan berikut adalah bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari dua atau lebih pipa yang saling berhubungan. Bentuknya seperti pada gambar, itu namanya adalah bejana berhubungan. Pada bejana berhubungan berlaku permukaan zat cair yang sejenis selalu mendatar dan sama tinggi. Itu pada gambar pertama maupun pada gambar kedua, ketika pada bagian kiri bejana diberikan alat peninggi. Posisi air tetap rata walaupun terlihat pada bagian kiri bejana itu lebih sedikit, namun jika diambil secara mendatar akan terlihat rata. Mengukur massa jenis zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan. Perhatikan, itu pada bejana berhubungan itu kalian isi air, kemudian pada bagian kanan bejana itu setelah diisi air kalian isi minyak di atasnya, maka kalian lihat hasilnya antara air dan minyak tidak bersatu. Kalian perhatikan, yang akan diambil pada bidang datarnya itu adalah antara air dan minyak diambil rata ke bejana di sampingnya. Pada kedua bejana ini akan menghasilkan suatu nilai yang bisa dirumuskan menjadi pH 1 sama dengan pH 2 atau tekanan hidrostatis di bagian 1 sama dengan tekanan hidrostatis yang ada pada bagian 2. Sehingga ketika kalian menuliskan rumus ke berikutnya itu juga menggunakan angka 1 dan 2. Rho 1 kali G1 dikali itu G-nya 1 saja dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2, sehingga didapatkan Rho 1 sama dengan Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2.
Penerapan konsep bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kalian lihat dan kalian gunakan. Yang pertama, teko untuk air, kemudian menara air, dan yang ketiga adalah water pass. Ini semua kalian temui dan kalian gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah. Yang berikutnya akan kita bahas mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kalian perhatikan ketika air yang dimasukkan ke dalam gelas, kemudian prinsip kerja hukum Pascal ini perhatikan terdapat pada dongkrak hidrolik. Ini biasanya ada pada bengkel-bengkel, itu ada bagian A dan bagian B, atau bagian 1 dan bagian 2. Pada bagian 1 lebih kecil dan pada bagian 2 lebih melebar. Itu nanti dapat tuliskan secara sistematis ke dalam rumus. P1 sama dengan P2. Mengapa P2 lebih lebar? Hal ini dikarenakan untuk bisa mengangkat beban seperti yang kalian lihat pada gambar. Itu pada P2 atau gaya kedua, itu mampu mengangkat beban pada prinsip kerja hukum Pascal dapat dituliskan secara sistematis. P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, kalian perhatikan itu pada dongkrak hidrolik. Ini dongkrak hidrolik yang ini kecil, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian mesin hidrolik, pengangkat mobil, dan rem hidrolik. Pada ketiga barang ini bisa kalian lihat dan sering digunakan pada bengkel, sedangkan pada gambar 1 itu biasanya sebagai persiapan dibawa di dalam mobil, sedangkan pada gambar 2 dan gambar 3 itu dapat ditemui dan sering digunakan di bengkel-bengkel mobil. Fungsi dan cara kerjanya sesuai dengan hukum Pascal seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal. Berikut adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes maksudnya adalah daya apung. Kalian perhatikan ikan di dalam air itu bisa mengapung. Mengapa demikian? Karena ikan memiliki kantong dalam tubuhnya. Jika ia ingin mengapung, kantong ini diisi dengan udara sehingga gaya apungnya lebih besar. Sedangkan sirip ikan hanya berfungsi untuk mengarahkan arah renangnya saja. Yang membuatnya mengapung adalah ke kantong udara atau gelembung udara yang terletak di bagian perut si ikan. Hukum Archimedes, setiap benda yang berada dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas.
Gaya ke atas yang dialami oleh benda disebut gaya apung atau gaya Archimedes. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air, atau dirumuskan dalam simbol FA sama dengan WU dikurang WA, di mana FA itu adalah gaya apung dan WU itu adalah gaya berat di udara dan WA adalah gaya berat di dalam air. Satuan dari gaya adalah Newton, sama gaya berat maupun gaya satuannya adalah Newton. Hukum Archimedes dapat kalian lihat di situ cara penerapan hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas. Kemudian besar gaya tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau tumpah. Artinya benda yang dimasukkan ke dalam zat cair itu akan mengakibatkan zat cair yang ada di dalam gelas itu bertambah volumenya karena ditambah oleh gaya berat, sehingga air yang ada di dalam gelas akan tumpah atau berpindah. Dari tumpahnya air itulah yang disebut dengan gaya berat. Semakin besar volume yang tercelup, semakin besar gaya tekan ke atas, atau dirumuskan secara sistematis FA sama dengan rho cairan kali gaya gravitasi dikalikan dengan volume, di mana FA itu sendiri adalah gaya apung sama dengan rho cairan atau massa jenis zat cair dikalikan gaya gravitasi bumi atau percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan P itu sendiri adalah volume benda tercelup, satuannya meter kubik. Kalian perhatikan perbedaan antara mengapung, melayang, dan tenggelam. Di sini ada 3 gambar yang Ibu sajikan. Pada mengapung itu FA sama dengan WB, atau persamaannya boleh dituliskan seperti itu. Gaya apung sama dengan gaya berat pada B, sehingga massa jenisnya pada B lebih kecil daripada massa jenis di A. Sedangkan melayang, pada melayang itu dapat dikatakan gaya apungnya sama dengan gaya berat di B atau FA sama dengan WB, di mana dapat juga dikatakan bahwa massa jenis di B sama dengan massa jenis di A, atau rho B sama dengan rho A. Sedangkan pada tenggelam itu dapat dikatakan bahwa gaya apungnya lebih kecil daripada gaya berat, jadi disimbolkan FA lebih kecil dari WB, atau massa jenis di B itu lebih besar daripada massa jenis di A, atau dilambangkan dengan rho B lebih besar dari rho A. Jadi dapat kalian perhatikan dengan baik perbedaan antara mengapung, melayang, dan tenggelam. Berikut adalah penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama terdapat pada jembatan proton, di mana pada jembatan ponton ini yang digunakan sebagai alasnya atau sebagai penyangga dari jembatannya itu adalah drum kosong yang diisi oleh udara. Kemudian yang kedua adalah hidrometer,
dan ketiga adalah balon udara. Ini sama-sama menggunakan hukum Archimedes, di mana udaranya menekan FA ke WB. Kemudian yang ketiga adalah kapal laut, itu menggunakan hukum Archimedes, dan yang terakhir adalah kapal selam. Pada kapal laut dan kapal selam ini ada perbedaan. Jika kapal laut itu gaya apung, maka pada kapal selam itu gaya melayang yang diterapkan pada hukum Archimedesnya. Jadi dapat kalian ketahui bahwa pada hukum, kemudian tekanan oleh zat gas, kalian perhatikan di situ. Tekanan oleh zat gas, barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tekanan udara luar atau di ruang terbuka. Pemanfaatan yang lain dari barometer adalah digunakan untuk menentukan ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut, karena setiap kenaikan permukaan tempat setinggi 100 meter maka berakibat penurunan skala barometer sebesar 1 cm Hg. Tekanan oleh zat gas itu dapat dirumuskan dengan H sama dengan bar dikurang SB dikalikan 100 meter, di mana H itu adalah tinggi tempat dari permukaan air laut dengan satuannya adalah meter, sedangkan SB adalah skala yang ditunjukkan oleh barometer, satuannya cm Hg, dan bar itu sendiri adalah tekanan udara luar atau cm Hg, di mana 1 bar sama dengan 1 atmosfer sama dengan 76 cm Hg. Kemudian kita lihat di situ ada contoh soal untuk penerapan tekanan oleh zat gas pada soal. Kalian tulis masih di buku 1 karena contoh soal sifatnya masih masuk di dalam materi pembelajaran. Pada contoh soal, berapa tekanan udara suatu daerah dengan ketinggian 300 meter dari permukaan laut? Ketinggian naik 100 meter, tekanan akan turun 1 cm Hg. Maka dapat kalian jawab secara langsung, P dikurang 76 dikurang 3. Berikut adalah tekanan oleh zat gas. Kalian perhatikan pada gambar, di situ ada manometer, kemudian ada apa ini ya? Manometer dan sistem kerja pada penggunaan manometer. Kalian perhatikan cara kerja pada manometer itu dapat kalian terapkan dan perhatikan nanti pada saat kalian menulis dan menyalin di buku 1. Kalian salin dengan baik dan rapi. Di situ pada gambar A ada rumusnya langsung. Itu P sama dengan F. Kemudian pada gambar yang kedua, perbedaannya adalah ketika diisi oleh gas. Kalian lihat di situ pada gambar 1 itu pada tabung P lebih besar, kemudian pada tabung kedua itu pada F ketika diberikan tekanan gas di ruang tertutup itu biasa menggunakan atau lebih dikenal dengan hukum Boyle.
Hukum Boyle menurut Robert Boyle adalah hasil perkalian tekanan dan volume suatu gas dalam ruang tertutup pada temperatur tetap adalah konstan. Persamaan dari hukum Boyle adalah P1 dikali P1 sama dengan P2 dikalikan P2. Jadi maksudnya adalah P1 itu adalah tekanan mula-mula gas, yang satuannya atmosfer atau cm Hg, dan P1 adalah volume mula-mula gas liter atau meter kubik.